Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantas kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai laki-laki mengenakan perhiasan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, para suster, frater, selamat sore. Tang hari ini kita bersama seluruh gereja semesta merayakan Hari Raya Santa
Maria dikandung tanpa noda dosa. Ini adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember 1854, bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat luhur. Malaikat memberi salam kepada Maria sebagai penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka Maria dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya, bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa hanya terjadi berkat jasa Yesus Kristus. Allah telah memilih kita pun sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Maka ibu bapa, saudara dan saudari, dalam rasa syukur atas kasih karunia Tuhan, marilah kita siapkan hati dan budi kita agar kita semua layak dan pantas di dalam misteri iman ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan
datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan.
Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, tahun 2011 Romo baru pindah dari Kisting Lampung ke Bengkulu. Dan suatu ketika saat Romo baru pulang dari Palembang, antara Babartoman dengan Lubuk Linggau, di tengah jalan ada orang yang ditabrak motor. Tidak jauh dari mobil yang Romo kendarai. Dan kendaraan motor itu langsung berdiri lalu pergi begitu saja. Pikiran Romo menjadi kalut, berhenti tidak. Karena lihat ibu itu jatuh dan terkapar. Dalam kegalauan, karena dibayang-bayangi cerita-cerita, kalau ada gitu jangan stop, nanti kamu dikira yang nabrak. Gitu. Gimana nanti gitu? Dengan agak berat hati, Romo akhirnya berhenti dan menolong ibu itu.
membawanya ke puskesmas yang terdekat. Dan ngeri sekali bahwa kaki ibu itu patah. Tulang keringnya kelihatan putih. Akhirnya ibu itu dirawat di sana. Dan tidak lama rupanya ada orang yang melihat, keluarganya pun datang menyusul ke sana. Pada awalnya ribut, Romo jadi merinding, jadi takut. Mereka semua minta pertanggungjawaban. Saya bilang, saya bukan yang menabrak, saya menolong. Tidak bisa katanya, Bapak harus mengobati sampai sembuh, dan semuanya diminta. Setelah ibu itu sadar, Romo sangat bersyukur bahwa ibu itu mengatakan, bukan Bapak ini yang nabrak, tapi orang yang naik motor. Hati saya lega sekali. Dan mereka semua mulai merendahkan hatinya dan berterima kasih. Mobilnya hampir digebuki itu mobilnya. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya, Romo juga bertanya, kenapa harus saya ya yang melihat itu, bukan orang lain? Sehingga saya menjadi bingung. Di masa Advent ini sepertinya kita juga disiapkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan mempersiapkan Bunda Maria. 2 malam yang lalu Romo menonton film Maria yang sekarang lagi viral itu. Ada pertanyaan yang menarik di situ yang sama, yang Romo pernah bertanya juga, kenapa harus saya? Baik Bunda Maria maupun Santo Yosef bertanya hal yang sama, kenapa harus saya? Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah pertanyaan yang mungkin boleh menjadi permenungan kita juga selama masa Advent ini. Kita semua menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup. Kadang kita ingin menghindar, tetapi saya kira roh Allah dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita, terus berseru dengan nyaring, ya memang harus kamu yang harus melakukannya. Kita tidak bisa berdiam diri melihat banyak hal yang kurang, melihat banyak hal yang perlu kita kerjakan, kita bantu. Walaupun kita mungkin bertanya seperti juga Santo Yosef, urusannya apa dengan saya? Juga sama mengingat orang Samaria yang baik hati itu. Saudara bukan, tetangga bukan. Memang untungnya apa untuk saya? Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus juga menyadari sebagai anggota gereja, banyak hal dalam gereja tentu tidak baik-baik saja semua. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki, ada banyak hal yang perlu kita perbaharui, terutama kita sendiri sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai orang beriman. Semoga ketika kita merayakan Hari Raya Bunda Maria tanpa noda ini, sebetulnya kita merayakan kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan yang disalurkan kepada kita. Allah menawarkan keselamatan pada kita, tetapi tentu juga Allah mengundang kita untuk terlibat di dalam karya keselamatan itu. Dan kesiapsediaan kita, kesadaran kita akan kasih Allah yang sudah lebih dulu, itulah yang kiranya meneguhkan dan menguatkan kita. Dan semoga kita semua selama masa Advent ini sungguh-sungguh
disadarkan akan perlunya apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita demi kebaikan bersama, demi keselamatan sesama, tetapi juga untuk kita secara pribadi supaya tumbuh berkembang dalam iman kita, di dalam karya pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari dosa. Jawaban doa umat, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Gereja Yesus Kristus di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar baik. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri serta mereka yang kita cintai, ya Bapa, semoga kebaikan di dalam diri kami lebih kuat daripada kejahatan yang ada dalam diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya bahwa karena rahmat-Mu ia bebas dari setiap noda, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari setiap noda dosa asal, untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putramu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja, mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan amat murni yang akan melahirkan putramu, anak domba tak bercela yang menghapus dosa kami. Dia pula lah yang Engkau tetapkan bagi umat-Mu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian. Dari sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Bapak, saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur Bapa.